Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuraini Alkansa dengan NIM 2280190007. Saya merupakan mahasiswi pendidikan fisika Universitas Sultan Ajam Sukayasa. Maksud dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 3 berupa video pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yuvita Oktarisa, PhD. Mari kita simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya kita awali dengan membaca doa. Baca doa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Baca doa selesai. Amin. Nah, dalam pembelajaran kali ini, siapa nih yang gak hadir? Apa hadir semua? Alhamdulillah, kalau hadir semua berarti kita dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul di pembelajaran kali ini. Nah, ada yang tahu kita sekarang mau belajar apa nih teman-teman? Benar, kita akan belajar melanjutkan bab listrik statis yang kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang materi yang akan dibahas yaitu mengenai energi potensial listrik, dan kapasitor. Nah, di sini Ibu akan merecall kembali materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai listrik statis. Nah, apa itu listrik statis atau elektrostatika? Ada yang masih ingat? Oke, elektrostatika itu terjadi akibat adanya interaksi antara partikel-partikel yang bermuatan listrik, di mana elektron itu bermuatan negatif, sedangkan proton bermuatan positif pada atom. Nah, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang tak sejenis akan tarik-menarik. Misalnya, contoh pada gambar di sini, kenapa kertas yang kecil-kecil itu dapat ditarik oleh penggaris setelah digosokkan kepada rambut? Ayo, ada yang masih ingat? Jawabannya yaitu penggaris yang setelah digosokkan ke rambut dapat menarik kertas kecil itu diakibatkan dengan adanya elektron dari rambut kering itu berpindah ke penggaris, sehingga penggaris itu akan bermuatan negatif. Setelah penggaris menjadi muatan negatif, maka penggaris bisa menarik potongan kertas kecil-kecil itu. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Lalu 4.2 melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada indikator pembelajaran. 3.2.1 mengidentifikasi energi potensial listrik, dan kapasitor. 3.2.2 menentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor yang bermuatan. 3.2.3 menganalisis rangkaian kapasitor. 4.2.1 menyusun percobaan kelistrikan berupa pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu mempresentasikan hasil percobaan kelistrikan berupa pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, setelah menonton video, peserta didik dapat mengidentifikasi energi potensial listrik, dan kapasitor. Yang kedua, melalui video, peserta didik dapat menentukan energi yang tersimpan di dalam kapasitor yang bermuatan. Yang ketiga, melalui video, peserta didik dapat menganalisis rangkaian kapasitor. Yang keempat, melalui video dan penugasan, peserta didik dapat menyusun percobaan kelistrikan berupa pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir yaitu melalui diskusi dan penugasan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan kelistrikan berupa pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3. Ada yang tahu apa maksud dari video yang ditayangkan tadi? Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa jika kita ingin memotret suatu benda atau objek di tempat yang gelap, kita pasti menggunakan flash kamera. Nah, flash kamera itu fungsinya untuk membuat objek tersebut terlihat lebih jelas. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa sebenarnya flash kamera itu
menggunakan konsep fisika. Apakah konsep yang digunakan pada flash kamera tersebut? Mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu energi potensial listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika muatan yang sejenis didekatkan, maka akan saling tolong-menolak atau menjauh. Nah, jika muatan tak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik atau mendekat. Jadi, pengertian dari energi potensial listrik itu ialah suatu usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber dengan satuan Joule. Rumusnya yaitu EP sama dengan K dikali Q kali Q per R atau Q dikali V. Nah, EP-nya itu yaitu energi potensial listrik dengan satuan Joule, K-nya itu konstanta yang besarnya 9 dikali 10 pangkat 9, Q besarnya itu muatan listrik penimbul medan, Q kecilnya itu muatan listrik penguji, dan R jarak titik P ke muatan Q. Selanjutnya, potensial listrik. Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Dan potensial listrik ini termasuk ke dalam besaran skalar. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada dua buah muatan. Awalnya dua buah muatan. Nah, ketika satu muatan dipindahkan, nah, berarti itu menjadi titik A. Nah, titik A ini merupakan potensi untuk menjadi energi potensial listrik yang dirumuskan menjadi VA sama dengan K per R. Nah, VA merupakan potensial listrik di titik A, sedangkan K itu konstanta yang nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya itu muatan listrik penimbul medan, dan R jarak titik A dari Q atau muatan. Potensial listrik pada bola konduktor. Semua titik yang berada di dalam bola konduktor akan mempunyai potensial yang sama besar dengan potensial di permukaan bola. Bidang itu yang disebut dengan bidang ekuipotensial. Nah, dari dalam ke permukaan bola ini disebut bidang ekuipotensial. Nah, rumusnya untuk VA ini potensial listrik di dalam bola itu di titik A, berarti ya, itu menggunakan rumus KK kali Q per R. Nah, R ini menggunakan jari-jari bola tersebut. Nah, VB itu di permukaan bola. Rumusnya kaki per R itu menggunakan jari-jari bola. Kenapa sama-sama menggunakan jari-jari bola? Nah, kita lihat di awalnya di sebelumnya telah dijelaskan, yaitu yang ada berada dalam konduktor akan mempunyai potensial yang sama besar di permukaan bola konduktor. Berarti rumus di dalam bola dan di permukaan bola itu sama ya, kaki per R besar. Nah, sedangkan di luar bola itu VC di titik C. Itu rumusnya kaki per R. Nah, R ini menggunakan jarak dari jari-jari bola ke luar bola. Gitu ya, teman-teman. Kita memasuki materi potensial listrik pada keping sejajar. Apabila dua keping sejajar masing-masing luasnya A, nah ini dua keping sejajar, nah luasnya A diberi muatan dan diberikan jarak sejauh D. Nah, ini jaraknya ya teman-teman, ini D. Nah, maka besar potensial antara kedua keping adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya di mana V merupakan potensial listrik pada keping sejajar, E-nya itu merupakan medan listrik pada keping sejajar, dan D itu yaitu luas atau jarak antara keping 1 dan keping 2. Nah, di mana rumus E atau kuat medan itu Q per epsilon 0 dikali A. Nah, sebelumnya itu pernah dibahas ya di materi sebelumnya. Q itu berupa muatan, epsilon 0 itu merupakan konstanta permisivitas ruang hampa, di mana nilainya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom pangkat kuadrat per Newton meter. Nah, terus dikali D itu tadi udah ya jarak antara dua keping. Selanjutnya yaitu kapasitor. Pengertian dari kapasitor sendiri ialah tempat penyimpanan energi yang dapat menyimpan energi. Nah, kapasitor ini banyak sekali macam-macamnya atau jenis-jenisnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian lihat ya, ini jenis-jenisnya. Nah, kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas kapasitor itu kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik.
Nah, biasanya kapasitas kapasitor ini dilambangkan dengan huruf C. C besar ya, yang dimana nilainya itu dapat dinyatakan dengan perbandingan antara banyaknya muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kapasitor tersebut. Nah, rumusnya itu C sama dengan Q per V. C-nya itu kapasitas kapasitor atau satuannya itu farad, Q itu muatan listrik, yaitu coulomb, dan V itu beda potensial, yaitu volt. Di kapasitor juga ada yang namanya energi dalam kapasitor. Energi dalam kapasitor itu, kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor, di mana rumusnya W sama dengan setengah CV kuadrat. W itu energi yang tersimpan di dalam kapasitor yang satuannya joule, C-nya itu kapasitas kapasitor, satuannya farad, V itu beda potensial antara kedua keping kapasitor. Jadi kita telah mengetahui bahwa kapasitor itu dapat menyimpan energi, tetapi hanya dalam waktu singkat saja. Beda dengan halnya baterai. Baterai itu dapat menyimpan energi dalam waktu yang lama. Nah, dalam kapasitor itu dapat melakukan pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, dalam pengisian dan pengosongan kapasitor ada 3 kata kunci yang harus kita ingat. Yang pertama, arus akan mengalir ketika adanya beda potensial. Nah, kalau misal tidak ada beda potensial, maka arus tidak akan mengalir. Yang kedua, arus tidak akan melalui jalur yang putus. Dan yang ketiga, jika ada pilihan jalur tanpa hambatan, maka arus akan melewati jalur yang tanpa hambatan. Nah, pada pengisian dan pengosongan kapasitor ini, yang pertama, kapasitor akan melakukan pengisian atau charging sampai pada keadaan saturasi atau tunak, atau biasa disebut tuh keadaan udah penuh gitu tuh. Nah, yang kedua, pada keadaan tunak, kapasitor itu bisa dianggap sebagai rangkaian putus. Dan yang terakhir, pada keadaan kosong, kapasitor bisa dianggap sebagai kawat lurus saja. Nah, mari kita perhatikan video mengenai pengisian dan pengosongan kapasitor untuk menambah pemahaman kalian semua. Jadi di sini awalnya ada kapasitor yang kosong, kapasitornya kosong, belum gue hubungin ke sumber tegangan, kemudian gue hubungin nih. Nah, kapasitornya akan mengalami proses charging, dia akan diisi terus, diisi sampai keadaannya saturasi, T sama dengan infinity sampai di keadaannya penuh. Nah, kapan sih dia keadaan ini penuh? Nah, ketika tidak ada beda potensial lagi. Oke, kalau nggak ada beda potensial lagi dengan sumber tegangannya, maka arus nggak mau ngalir lagi kan? Kita lihat nih, sumber tegangannya 1,5 volt dan beda potensial kapasitornya juga 1,5 volt. Oh, artinya udah nggak ada beda potensial lagi, makanya arusnya nggak mengalir lagi. Artinya kapasitornya udah tunak, udah penuh. Oke? Nah, kemudian buat discharging nih energi pada kapasitor ini gue gunain buat nyalain lampu. Oke, nah coba gue isi lagi sampai penuh, terus gue discharging lagi. Jadi bisa gue gunain energinya buat nyalain lampu. Nah, jadi kapasitor ini bisa kita gunain untuk mengisi dan melepas energi dalam waktu yang sangat cepat. Biasanya kita gunain pada flash kamera ya. Nah, flash kamera itu menggunakan kapasitor untuk menyalakan lampunya. Jadi energinya diisi pakai flash, digunakan untuk flash, jadi dilepas lagi energi pada kapasitornya. Selanjutnya kita memasuki materi yaitu susunan pada kapasitor. Nah, kapasitor dapat disusun menjadi 2 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri pada masing-masing komponennya itu terhubung satu sama lain, sehingga membentuk satu jalur lurus tanpa ada cabang. Nah, sedangkan rangkaian paralel itu rangkaiannya tidak terhubung satu sama lain secara langsung, tetapi terhubung dengan jalurnya masing-masing. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai susunan seri. Nah, pada susunan seri itu bunyinya atau rangkaian seri itu bunyinya rangkaian yang tiap komponennya terhubung satu sama lain membentuk satu jalur. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian ini akan sama pada tiap kapasitor. Berarti I total akan sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Nah, pada tiap kapasitor itu mempunyai beda potensial yang berbeda-beda. Nah, berarti untuk mencari rumus beda potensial totalnya yaitu V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, telah kita ketahui bahwa
rumus beda potensial itu V sama dengan Q per C. Itu berarti kita masukin Q per C atau Q beda potensial totalnya sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2 tambah Q per C3. Karena nilai muatannya sama, bisa kita coret. Nah, berarti didapatkan rumus untuk susunan seri pada kapasitor, yaitu 1 per CS sama dengan, atau 1 per kapasitor seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Lanjut pada susunan paralel. Nah, susunan paralel ini potensial tiap cabang itu akan sama besar. Nah, berarti dia itu potensial di tiap cabangnya itu V total akan sama dengan V1, akan sama dengan V2, dan akan sama dengan V3. Nah, sedangkan arus akan terbagi pada tiap cabangnya. Nah, di sini arusnya itu akan terbagi pada tiap cabangnya. Berarti I totalnya itu akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, otomatis dapat kita rumuskan dengan rangkaian paralelnya itu C1 ditambah C2 ditambah C3. Penggunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada handphone atau HP. Nah, kapasitor yang digunakan yaitu kapasitor keramik, yaitu kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi 4. Nah, kenapa sih menggunakan kapasitor keramik? Nah, karena itu berfungsi sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antenanya. Nah, yang kedua ada televisi. Nah, komponen kapasitor pada televisi itu berfungsi sebagai peredam tegangan tinggi yang berkisar 2000 volt atau 2 kV pada rangkaian televisi. Nah, pada rangkaian televisi, kapasitor yang paling banyak digunakan adalah kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor elektrolit ini merupakan kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit dan berbentuk tabung atau silinder. Yang ketiga, misalnya ada laptop. Nah, komponen kapasitor sering digunakan pada laptop itu berfungsi sebagai perata arus. Nah, pada rangkaian laptop sering digunakan komponen kapasitor berupa kapasitor SMD dan kapasitor solid. Nah, contoh lainnya yaitu pada lampu neon yang berfungsi untuk menghemat daya listrik. Sekarang kita memasuki contoh soal yang pertama, yaitu soalnya 2 buah partikel A dan B terpisah sejauh 10 cm dengan Ki A atau muatan A yaitu 10 mikrokolom dan Ki B yaitu min 8 mikrokolom. Hitunglah usaha yang dibutuhkan untuk merubah jarak kedua partikel dengan memindahkan partikel B menjadi 50 cm. Nah, jawabannya yaitu di mana rumusnya delta EP sama dengan K Ki A dikali Ki B tanda kurung 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Nah, berarti K-nya berapa nilainya? 9 dikali 10 pangkat 9. Ki A-nya berapa nilainya? 10 dikali, karena mikrokolom itu pangkat min 6, berarti 10 dikali 10 pangkat min 6. Ki B-nya berapa? Minus 8 dikali 10 pangkat min 6. Nah, R2-nya yaitu 1 per 50 dikali 10 pangkat min 2, karena satuan cm ya dijadiin meter, dikurangi R1-nya berapa? Yaitu 10 cm, berarti 10 dikali 10 pangkat min 2 meter. Maka nilai usahanya yaitu min 0,72 dikali 1,9 sama dengan min 1,368 Joule. Nah, ini hasil usaha, nilai usaha yang dibutuhkan untuk merubah jarak kedua partikel. Contoh soal yang kedua, yaitu perhatikan gambar rangkaian di bawah ini, tentukan besar muatan pada kapasitor C5. Kita ketahui di sini di rangkaian ini ada 2 susunan. Yang pertama ini rangkaian seri, yang kedua ini rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel ini ada juga disusun secara seri. Ini secara seri, ini juga secara seri. Nah, kita bahas. Kita hitung dulu nih berapa besar kapasitor di rangkaian paralelnya. Nah, di mana di rangkaian paralel ini ada 2 rangkaian seri. Berarti yang atas kita sebut sebagai rangkaian seri pertama, yang di bawah rangkaian seri kedua. Nah, rumusnya itu kan
1 per rangkaian seri sama dengan 1 per C1, C2 atau yang lainnya. Nah, berarti kita masukin rumus 1 per 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, terus ditambah di yang ke bawah. Yang bawah itu rangkaian seri yang kedua ya. Nah, di mana 1 per 1 per C4 ditambah 1 per 1 per C5. Nah, kita ketahui kita dapat tuh 6 per 3 di rangkaian seri atas. Nah, ditambah 12 per 3. 6 per 3 itu masukkan 2, 12 per 3 itu 4. 2 ditambah 4 itu 6 farad. Nah, maka kita gabungkan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel ini. Nah, kita udah hitung yang rangkaian seri, berarti kita udah mendapatkan tuh si rangkaian paralel ini. Berarti kita iniin, nah susunan terbarunya kayak gini nih sesudah kita hitung si rangkaian ini. Berarti ini sama-sama dihitung secara rangkaian seri. Rumus rangkaian seri itu 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per CP yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi rangkaian totalnya yaitu 1 per C1-nya 6 ditambah 1 per C1-nya 6. Nah, 1 per 6 ditambah 1 per 6, 2 per 6. Kita putar balikin jadi 6 per 2 menghasilkan 3 farad. Berarti totalnya itu 3 farad. Nah, lanjut kita nyari muatan. Kita tahu bahwa muatan itu rumusnya C dikali V dari rumus kapasitas kapasitor yaitu C sama dengan Q per V. Nah, kita masukin Q total sama dengan C total dikali V. C totalnya tadi udah kita dapatkan 3, V-nya atau beda potensialnya ini ya 12 volt. Nah, kita masukin 3 dikali 12 itu dapat 36 kolom. Nah, yang ditanya itu besar muatan di kapasitor C5-nya. C5 ini termasuk di rangkaian seri yang bawah ya. Nah, terus karena dia rangkaian paralel, berarti kan arusnya kayak terbagi 2 gitu. Terbagi 2. Nah, seperti ini. Nah, berarti muatan kelimanya yaitu CS2. Kita dapat tadi CS2 itu nilainya berapa teman-teman? 4. Nah, CP-nya totalnya di rangkaian paralel ini totalnya berapa? Yaitu 6. Nah, dikali tadi muatan totalnya 36. 36 dibagi 6 itu menghasilkan 6. 4 dikali 6, 24 kolom. Jadi jawabannya yaitu 24 kolom. Nah, kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yang mana soalnya yaitu sebuah kapasitor dengan kapasitansi 2 dikali 10 pangkat min 5 farad yang pernah dihubungkan untuk beberapa saat lamanya pada beda potensial 500 volt. Kedua ujungnya dihubungkan dengan ujung-ujung sebuah kapasitor lain dengan kapasitansi 3 dikali 10 pangkat min 5 farad yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan di dalam kedua kapasitor ialah, nah kita tulis dulu nih apa saja yang diketahuinya. Yang pertama ada C1, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 5 farad, C2 3 dikali 10 pangkat min 5 farad, dan V-nya atau tegangannya atau beda potensialnya yaitu 500 volt. Nah, yang ditanya apa? Yaitu W, energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Berarti rumusnya W sama dengan setengah CV kuadrat, di mana C-nya itu 5 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa ditambah ya? C1 ditambah C2, 2 tambah 3, 5 kali 10 pangkat min 5 dikali 500 kuadrat, V-nya tegangannya. Maka hasilnya energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu sebesar 1,25 Joule. Nah, sekarang ada tugas ya untuk kalian semua. Setelah memahami apa yang telah dijelaskan, nah, kalian buatlah kelompok dengan masing-masing anggota 3 orang untuk melakukan praktikum pengisian dan pengosongan pada kapasitor melalui virtual lab. Nah, alat bahan yang digunakan kapasitor 1 farad dan 500 milifarad, stopwatch, saklar, lampu, baterai 12 volt, voltmeter, dan ampermeter. Nah, untuk referensi pengerjaan praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor, kalian bisa lihat di link YouTube berikut. Nah, yang harus diisi yaitu tabel percobaan, di mana ada pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor pada
kapasitor 1 farad dan 500 milifarad. Itu tugasnya dikumpulkan berupa video praktikum dan presentasi hasilnya, dan dikumpulkannya di Google Classroom. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu energi potensial listrik adalah suatu usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber dengan satuan Joule. Nah, potensial listrik merupakan perubahan energi potensial persatuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik, dan termasuk sebagai besaran skalar. Selanjutnya, kapasitor adalah tempat penyimpanan energi yang dapat menyimpan energi. Nah, kapasitor itu terbagi menjadi dua rangkaian, ada kapasitor seri dan kapasitor paralel. Nah, penggunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari diantaranya handphone, televisi, laptop, lampu neon, dan lain-lain. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah sampai di penghujung materi. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, pengumpulannya juga melewati Google Classroom tersebut ya, teman-teman. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, kalau keluar memakai masker, menjaga jarak ya, patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat melakukan pembelajaran walaupun secara daring ya teman-teman. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.